Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaih. Mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kita niatkan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, di masjid yang penuh berkah ini, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat juga semoga amal ibadah puasa, amal ibadah salat dan amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus Fatihah ini juga kita hadiahkan untuk istri dari Bapak Syamsuwardi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Arwana, Ibu Yoyo Ambarwati binti Senin. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, dan semua anggota keluarga kita yang sakit juga diberi kesehatan, diberikan kesembuhan, yang sulit diberikan kemudahan, dan apa yang menjadi harapan kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, jauhkan kami dari ilmu yang sesat, waj'alna minal mutawadhi'ina bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirina biha. Ya Allah, semoga dengan bertambahnya ilmu kami, bertambah ketaatan kami dan ketawaduan kerendahan hati kami, tidak menjadikan kesombongan dalam diri kami. Waj'alna wa min ahlina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina minas sholihin. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami, pasangan kami, keluarga kami, anak keturunan kami orang-orang soleh, wal muttaqin, orang-orang bertakwa, wasyakirin, orang-orang yang bersyukur, wal hafizin, orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an, wal muqimin, orang-orang yang menegakkan salat 5 waktunya, wassaimin, orang-orang yang puasa ibadah di bulan suci Ramadan, wal mukhlisin, dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kepada para sesepuh, para orang tua, para tokoh-tokoh, imam masjid, wabil khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, wabil khusus juga kepada ayahanda Bapak Hasan Basri selaku ayah angkat kami dulu saat kami masih SMA, sempat tinggal beberapa bulan di tempat beliau. Semoga semua orang tua yang hadir di tempat ini selalu diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dengan amal ibadah sampai akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kepada semua jamaah, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada majelis ini. Semoga kita juga mendapatkan rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, sehingga pertemuan ini akan sampai di hari kiamat nanti kumpul dalam surga Allah yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, sebelum kita mulai pada kajian subuh Senin ini, insyaallah kita akan coba untuk menampilkan santri untuk membacakan murojaah hafalan-hafalan mereka sesuai dengan kelompok mereka. Karena waktu yang sangat singkat, kita ambil 2 sampel aja. Ambilkan ayat Qur'annya, minta Rehan. Ya, Ananda Muhammad Ilham berdiri sama Ananda Muhammad Aiman. Hidup mic-nya coba. Baik. Ananda Muhammad Ilham ini santri baru.
Ramadan tahun lalu masuknya anak yatim dari Bengkayang. 1 tahun berarti masuk. Sekarang masuk kelompok juz 1, juz 2, juz 3. Jadi 4 bulan ini kita rubah metode. Dari 2015 sampai 2022 kita dirikan pondok tahfiz Quran. Kemudian 2017 ala kulli hal Ustaz Adi Hidayat yang meresmikan waktu itu dengan sebab Pak Hasan Basri dengan tim Munzalan juga. Alhamdulillah beberapa bulan ini kita rubah metodenya seperti Ustaz Adi Hidayat. Nah, ini kita coba untuk menampilkan agar memotivasi buat kita semua lebih dekat dan lebih yakin kepada kalamullah, perkataannya Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, Ananda Muhammad Ilham sudah masuk kelompok juz 1, juz 2, juz 3. Kita coba cukup nyebutkan nomor ayat, maka nanti dia akan baca ayatnya. Mulai dari Al-Baqarah, silahkan baca juz 1 ayat 67. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Baik, lanjutkan ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Mundur ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat fama yakfuru biha illa al-fasiqun. Lanjut juz kedua ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Lanjutkan ayat 195 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. 195. Wa'afiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Terakhir juz ketiga surah Ali Imran. Juz ketiga surah Ali Imran ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Soal terakhir dari ayat berapakah ayat berikut ini? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ayat berapa itu dan surah apa itu? Ayat 14 surah Al-Imran. Bacakan yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ananda Muhammad Aiman dari Mempawah, anak yatim juga, kelas 1 sanawiyah. Ramadan tahun lalu baru masuk. 4 bulan ini kita coba untuk juz 29, juz 30. Sekarang kita tes hanya juz 29. Juz 29 ada 11 surah. Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqa, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat. 11 surah. Lebih ribet ngafalnya karena ganti-ganti surah. Kita mulai dari surah Al-Qalam. Ananda Muhammad Aiman silahkan baca surah Al-Qalam ayat 29. Ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir lihaqqi rabbika wa la takun kasahbil hud. Inna da'a wa mahzun. Mundur ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yastasni. Ganti surah Al-Haqqah ayat 22. Ganti surah Al-Ma'arij ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'arij ayat 19. Ganti surah Al-Jin ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Ganti surah Al-Mudassir ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ganti surah Al-Qiyamah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bihi. Ganti surah Al-Insan ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir lihaqqi rabbika wa la 25. Al-Insan ayat 25. tasbir. 25. Setelahnya terakhir Al-Mursalat ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yawmul fasli wa'adnakum wal-awwalin. Pertanyaan diacak dari 11 surah. Ayat berapakah berikut ini dan surah apakah? Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamun. Surah apa itu? Ayat 24, bacakan yang lengkap. Wa khasafal qamar. Surah apa itu? Wa khasafal qamar. Surah apa? Salah. Al-Qiyamah ayat berapa? Lanjutkan ayat 9-nya. Shadaqallahul azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, kelas. Masya Allah.
Siapa yang hebat Bapak Ibu? Siapa yang hebat? Hah? Allah. Hebat tidak Allah? Hebat tidak Quran? Yang hebat Quran, bukan santrinya, bukan ustadznya, bukan pondok pesantrennya, bukan. Tapi Allah yang punya firman, punya perkataan. Itulah hebatnya. Makanya Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar untuk umat Islam. Manakala man ja'alahu imaman qadahu ilal jannah, kata Rasul. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pemimpinnya, rujukannya, referensinya, pedoman hidupnya, qadahu ilal jannah, maka Quran akan membimbing dia untuk menuju surganya Allah. Wa man ja'ala khalfa zahri, dan siapa yang menjadikan Al-Quran tulang punggung belakangnya, Quran jadi makmum, Quran yang mesti ikut aturan dia, bukan dia yang ikut aturan Al-Quran, saqatahu ilan nar, maka nanti Quran akan menjatuhkan dia untuk masuk dalam neraka. Naudzubillah. Makanya ketika ada lomba-lomba musabaqah, beberapa daripada Dewan Hakim LPTQ provinsi dan MTQ provinsi, mohon maaf, ada beberapa yang menyarankan, mana kiriman santri-santri dari 110 ponpes tahfiz se-Kalimantan Barat, 8.713 santri yang sedang menghafal Quran 30 juz. Mana perwakilan Kalbar untuk ikut lomba tahfiz 30 juz mewakili Kalbar? Belum ada yang membawa nama harum. Belum ada. Sehingga dari sekian banyak yang diuji kompetensi, nampaknya dari LPTQ agak sedikit kecewa. Akhirnya terjadilah diskusi dalam grup itu. Beberapa pengasuh pondok menyampaikan bahwasanya, ketahuilah, saat lomba-lomba tahfizul Quran, tilawah Al-Quran, fahmil Quran, itu semua adalah syiar Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, bukan ajang untuk kebanggaan. Oh, kalau menang, yang bangga Kalbarnya. Oh, kalau yang menang, yang bangga orang tuanya, yang bangga gurunya, bukan. Tapi kita menunjukkan keagungan Al-Quran. Yang kita tunjukkan adalah kemuliaan Al-Quran, dengan harapan tatkala orang hadir datang melihat ajang musabaqah Al-Quran, maka begitu pulang nanti orang tua itu nyampai ke rumahnya, dia akan sampaikan kepada anaknya, "Nak, besok kau ikut bapak." Kemana? Ikut lihat bagaimana orang-orang itu lomba Al-Quran, bagaimana mereka bisa menghafal Quran, bagaimana mereka bisa melantunkan ayat suci Al-Quran, bagaimana mereka bisa memahami isi Al-Quran. Lihat besok, nak, kalau kau pengen bapak kau bahagia, kau pengen mak kau senang dunia akhiratnya, kau mesti seperti mereka. Itu harapan kita. Berhentilah nak kau main game, berhentilah nak kau ngumpul-ngumpul yang tak jelas. Mestinya kau begini. Kalau kau pengen orang tua kau ini senang, mak bapak tak berharap kau mesti balikkan duit uang sekolah. Mak bapak tak berharap kau mesti belikan mak bapak kau rumah. Kenapa? Semua akan ditinggalkan di dunia. Dia akan ditinggalkan semuanya dan kita akan menghadap Allah. Tapi kalau kau seperti ini, nak, kau bisa ngapal Quran, kau bagus bacaan Quran, inilah yang menjadi harapan orang tua kepada anaknya. Betul tidak? Berharap tidak, Pak, Bu? Berharap apa tidak, Bu, Pak? Maka yang menunjukkan, yang kita tunjukkan itu adalah, yang kita tampilkan adalah keagungan Al-Quran. Ini kan hari ini Ramadan ke-16 ini. Ya, malam ini malam nuzulul Quran. Kalau yang puasanya hari Ahad, yang puasa hari Sabtu kemarin, berarti malam kemarin itu, tadi malam nuzulul Quran. Ya, bicara masalah Quran enggak akan ada habis-habisnya. Bahkan kata Rasulullah, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah itu punya keluarga di antara manusia. Kalau zuriatnya Rasulullah udah mulia mereka, karena darah daging mereka merupakan darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Gadri, As-Saggab, Al-Attas, Syihab, Al-Hindwan, enggak bisa dibeli. Kalau Buges, bacok becek dia. Kalau Madura, kacung menik dia. Betul? Kalau Jawa, mbak emas dia. Nggak bisa lagi dibeli. Tapi kata Rasulullah, Allah punya keluarga. Siapa mereka? Ahlul Quran. Ahlul Quran. Bukan hafizul Quran. Nah, inilah yang kami cari. Sekian banyak hadis yang kami temui. Bahkan kami cari dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, bagaimana penjelasan dalam adab-adab membawa Al-Quran, menghafal Quran. Belum ada. Di situ disebutkan hafizul Quran, tapi adalah diantaranya ya
Tadi yang kita sebutkan apa? Bahwa ahlul Quran. Ahlul Quran, keluarganya Al-Quran. Berarti kalau kita punya keluarga, anak kita didik dia untuk baca Al-Quran. Istri kita ikut pengajian Al-Quran. Kita pun ikut tadarusan Al-Quran. Keluarga kita cinta sama Al-Quran. Tiap hari baca Quran. Tidak pernah meninggalkan Quran. Maka kita menjadi ahlul Quran. Kalau kita ahlul Quran, hum ahlullah, kata Rasulullah. Mereka itu adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, akan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau pondok-pondok tahfiz nggak pernah ketakutan kalau menggratiskan santri. Kita gratiskan. Pondok Ustadz Berry gratis, pondok Ustadz Lutfan Serdam gratis, ya. Pondoknya Ustadz Habibi gratis, ya. Kenapa gratis? Karena kita yakin yang kita terima ini keluarga-keluarganya Allah. Yang penting kau istiqomah ngapal Quran saja, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan. Dari 2015 sampai 2022, kepengen santri ini tiap hari makan ikan asin. Kalau nggak bisa, ya minimal lah seminggu sekali makan ikan asin. Tapi selalu gagal dan gagal. Kenapa? Oh, berasnya dari Munzalan, lauknya dari Hijrabok. Senin Kamis rumah makan Melda yang ngasih. Sabtu rumah makan Simpang Ampek Jaya Brimob yang ngasih. Hari Minggu lauk-lauk dari Pasar Tanjung Raya yang ngasih. Kapan makan ikan asinnya? Kalau nggak ikan, telur ayam. Ikan, telur ayam. Beda dengan zaman dulu. Saya kepengen mereka ini merasakan sakitnya dulu, tapi nggak bisa. Kenapa? Allah mengistimewakan mereka. Karena mereka tiap hari nggak ada kerjaan selain nempel terus bersama Quran. Jadi bahasa di situ ahlul Quran yang cinta Quran. Kita, bapak, ibu, kalau nggak hafal 30 juz, nggak apa. Yang penting adalah selalu membersamai Al-Quran. Selalu tiap hari istiqomah bersama ngaji Al-Quran. Insya Allah menjadi orang-orang yang diistimewakan. Karena nggak ada bahasanya hafizul Quran. Yang kedua, ya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, bukan hafalkanlah Quran, nggak ada. Makanya hafal Quran nggak wajib hukumnya. Tidak. Tapi baca Quran yang disuruh. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena Al-Quran nanti ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, sebagai syafaat. Pemberi syafaat. Li ashabihi. Apa ashabun? Itu jamak dari sohibun. Sohibun itu sahabat. Ashabun itu sahabat-sahabat. Orang yang menjadi sahabat setia Al-Quran, ya, maka nanti Al-Quran akan memberikan pertolongan syafaat kepada sahabatnya. Jadi nggak disebutkan di situ adalah penghafal Quran, hafizul Quran bahasanya. Makanya kami di pondok, ya, anak-anak santri yang selesai 30 juz, kami menggunakan istilah sahibul Quran. Ya, sebenarnya bisa juga diartikan sahibul Quran itu penghafal Quran. Kenapa nggak pakai al-hafiz? Karena bagi kami al-hafiz itu terlalu tinggi. Ya, untuk level kami yang masih awam ini, untuk level anak-anak santri yang baru menyelesaikan hafalannya, sahibul Quran saja, sahabat Quran. Ada ustadz pula yang hasud dengki, datangkan seorang penceramah dari Jakarta, sampaikan kepada jamaah saat tabligh akbar. Ada ustadz di Pontianak pakai gelar sahibul Quran. Nggak boleh, dosa besar. Karena sahibul Quran itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dalilnya? Dari syair lagu solawat Ya Thaibah. Ya Thaibah, Ya Thaibah, Ya Dawal Ayana istaghna lik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa. Syair yang terakhir. Ya asyadil Hasan wal Husaini ilan nabi qurrata aini ya syababal jannataini jadduku sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana sahibul Quran. Oh, itu untuk Rasulullah. Datuk kalian wahai Hasan wal Husain adalah sahibul Quran. Itu bukan dalil, itu solawat, syair dari sahabat. Bukan Rasulullah yang mengatakan dirinya ana sahibul Quran. Nggak ada hadisnya. Bahkan Rasulullah bersabda dalam perkataannya. Apa kata beliau? Dalam hadis, saya izin berdiri Pak.
Yuqalu li sahibil Quran. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang ngaku sahabat-sahabat Quran ini, yang katanya tadarusan tiap Ramadan, yang katanya udah khatam Quran berkali-kali waktu dia masih hidup di dunia, sebelum dia masuk surga, kata Rasulullah, "Iqra." Tunggu dulu. Sebelum kau masuk, baca dulu Al-Quran. Dulu kau kan suka baca Al-Quran kan? Ya Allah. Baca lagi. Wartaqi. Sambil kau baca, sambil kau naik satu lantai dari surga yang telah aku siapkan ini. Waratil. Baca Qur'annya secara tartil, jangan cepat-cepat. Kama turattilu fid dunya, sebagaimana dulu waktu kau baca Quran, bacaanmu tartil, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya, ya. Setelah itu, ya, baca. Nah, akhirnya dibaca alif lam mim. Wah, disuruh naik. Naik satu lantai surganya. Naik satu lantai surganya. Begitu naik, Masya Allah. Luar biasa indahnya surga. Ya Allah, di sini ke tempat saya ini. Saya di sini ya, surga yang paling bawah nggak Pak? Jangan. Kenapa jangan? Ini bagus surga untuk saya ini. Kamu kan ngajinya lewat dari alif lam mim. Jangan di situ. Baca lagi. Nanti tempat kamu selanjutnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naik lagi. Naik lantai yang kedua surga. Masya Allah. Lebih indah daripada tingkatan yang pertama. Ya Allah, saya di sini ya. Kenapa? Di sini lebih indah dari yang pertama. Jangan. Kamu kan ngajinya lewat dari zalika. Lanjut lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naik lantai 3. Masya Allah. Bidadarinya cantiknya. Lebih cantik daripada artis Korea. Beningnya, putihnya, cahayanya. Masya. Ya Allah, saya di sini ya. Jangan. Naik lagi. Baca lagi Qur'annya. Dan seterusnya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Di mana dulu kau selesai ngaji Quran, disitulah surga kau yang terakhirnya. Tingkatan surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang mati syahid aja 100 tingkat surganya. Orang yang mati syahid. Apalagi para orang-orang yang suka ngaji Quran, baca Quran, penghafal Quran, mereka sesuai sampailah minal jinnati wan nas, sampai 114 surah, 6236 ayat, berarti tingkatan 6236 ayat kita. Makanya surga itu enggak terhitung berapa tingkat. Di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Segeralah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunanku kata Allah, wa jannah, dan surgaku. Minta. Lomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dan surgaku. Kenapa? Arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Karena surgaku itu seluas langit dan bumi. Dan itu aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa, yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini satu kabar gembira. Bisyarah, kabar gembira untuk kita. Ustaz, saya nggak menghafal Quran. Anak saya tak ada. Tapi kami istiqomah ngaji Quran. Insya Allah, termasuk Anda bagian dari sahibul Quran. Anda akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya. Hadis yang ketiga. Ashraful ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Ashraf. Yang paling mulia ummati di antara umatku kata Rasulullah. Nah, ini kan luar biasa nih. Syarif, syarifah itu kan artinya mulia. Orangnya disebut syarif. Syarifah perempuan. Tapi kata Rasulullah, asyraf, yang mulia, yang lebih mulia ummati di antara umatku. Jadi kemuliaan itu ada kemuliaan karena faktor nasab keturunan. Dia zuriyat min ahlil bait, keluarganya Rasulullah. Tapi ada lagi kemuliaan yang bisa didapatkan selain yang bukan dari keturunan Rasulullah. Siapa mereka? Dua jenis manusia. Yang pertama kata Rasulullah, hamalatul Quran. Siapa itu? Yaitu orang yang menghafal Al-Quran. Wa ashabul lail. Dan yang suka menjaga malam. Oh, satpam Pak Ustadz. Bukan. Yang jaga malam itu maksudnya yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Qiyamul lail. Mereka itu diistimewakan. Nah, ini kabar gembira lagi untuk kita. Agar kita mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah. Lagi-lagi tadi bahasanya hamalatul Quran. Maka jenis yang kedua selain yang ketiga sudah. Kalau yang pertama tadi apa? Ahlul Quran. Kalau yang kedua tadi apa? Sahibul Quran. Kalau yang ketiga hamalatul Quran atau hamilul Quran. Kalau Anda buka bahasa Arabnya hamilah yahmalu itu hamil. Wanita hamil, mengandung. Jadi hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran. Berarti dia Quran berjalan. Ditanya bolak-balik siap terus dia.
Tanya isi Quran, hukum Al-Quran, halal haram, dia bisa tahu semua dia. Itu orang yang hamilul Quran. Ini lebih tinggi lagi levelnya ini. Hamilul Quran. Nah, cuman hamilul Quran, kata para ulama, orang yang mengandung, ibarat emak-emak. Bu, ibu pernah mengandung anak, Bu? Oh, jelas. Ya, Bu ya, pernah mengandung gimana, Bu? Rasanya, Bu? Kemana-mana sholat dibawa, ke pasar dibawa, sampai ke WC pun, mohon maaf, dibawa. Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. Makanya kalau anak-anak kurang ajar sama emak, atas anak ibu tampar ya. Kalau nanti besar, dari kecil dibawa nih, 3 kilo. Cobalah kalau kita yang laki-laki nih, pergi ke kantor bawa beras 3 kilo masuk ke dalam perut. Ya, masuk dalam baju kita. Ya. Pergi ke mana lagi? Rapat, bawa beras 3 kilo. Macam mana beratnya itu? Mengandung. Dan wanita yang mengandung mesti menjaga makanan, mesti menjaga minuman. Terlebih, nggak boleh merokok. Merokok dapat mengganggu janin. Betul, Bu? Maka kata para ulama, idealnya orang yang mengandung Al-Quran jangan merokok. Oh, kan cuma makruh, Pak Ustaz. Walau makruh. Yang kata makruh. Ustaz yang merokok bilang makruh. Ustaz yang nggak merokok haram. Nah, serahkanlah kepada Bapak Ibu. Kembali kepada masing-masing. Tapi yang jelas, ya, yang terbaru ini video Habib Bahar bin Smith itu sebelum beliau ditangkap lagi yang keduanya. Beliau mengatakan, Habib, antum kan zuriatnya Rasul. Apa antum pernah mimpi Rasulullah? Belum pernah. Kenapa? Gara-gara rokok. Kok gara-gara rokok, Beb? Iya, karena Rasul paling benci sama rokok. Oh, luar biasa. Dan beliau berdoa, semoga sebelum saya meninggal dunia, saya sudah berhenti merokok. Itu Habib Bahar. Makanya Bapak, mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan sebelum mati, sebelum meninggal, berhenti merokok. Yang masih merokok. Udah tua, Pak, masih nak merokok. Mau sampai umur berapa nak berhenti merokok? Ha? Berhenti, Pak. Kena lah bapak-bapak malam ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Qur'an. Lalu yang keempat baru hafizul Quran. Nah, jujur, hafizul Quran itu sebenarnya belum ada kami ketemu hadisnya. Belum ada. Lalu dari mana kalimat hafiz ini? Kalau mau jujur, sejarahnya hafiz itu adalah gelar untuk sahabat, bukan sahabat, tabi'in yang bertemu di zaman sahabat. Jadi tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat. Tabi'in yang hafal hadis, diantaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah hafal ratusan hadis. Ribuan hadis. Jadi gelarnya untuk menghafal hadis hafiz. Tapi sekarang ulama-ulama lebih sepakat menggunakan hafiz itu untuk yang selesai 30 juz. Yang alasannya apa? Alasannya mengutip dalam ayat Quran surah Al-Hijr, ya. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu ceritanya itu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga yang menjaganya. Kami berarti mulai dari malaikat Jibril yang turun diperintahkan, Rasulullah, sahabat-sahabat penghafal, sampailah ulama-ulama dan anak-anak yang menghafal Quran, maka disebut juga hafiz. Ya, jadi jangan diributkan. Mau sahibul Quran boleh, mau ahlul Quran boleh, mau hamilul Quran boleh, mau hafizul Quran boleh. Tapi gelar itu tidak penting. Kenapa? Ada hadis lagi yang lebih mengerikan. Apa kata Rasulullah? Innallaha yarfa' bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Ada orang yang gara-gara dia dekat sama Al-Qur'an, cinta sama Quran, menghafal Quran, Allah tinggikan derajatnya menjadi kemuliaan bagi dia. Tapi ada juga orang yang menghafal Quran, Allah berikan dia kehinaan. Maka Quran menjadi laknat untuk dia. Kenapa bisa begitu? Menjual ayat-ayat Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan pernah kau jual ayatku dengan harga yang murah. Harga murah. Oh, tak ada Ustaz, saya mahal. Maksudnya mahal? Saya sekali ceramah Al-Quran bayarannya 2 juta. Oh, bukan. Ya, sama nang qalila itu jangankan 2 juta. Dunia beserta isinya itu sama nang qalila. Harga yang murah. Kenapa kau tukar ayat-ayat Allah, mukjizat yang terbesar untuk Rasulullah dengan dunia? Dengan pangkat, dengan jabatan? Jangan. Sekali ceramah 5 juta. Sekali ceramah 10 juta. Iqra'ul Quran. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, baca Al-Quran. Wala taghlu fihi. Jangan cepat-cepat. Wala tajfu anhu. Jangan juga berhenti. Mentang-mentang udah khatam, lalu tak mau ngaji. Wala ta'kulu bi. Jangan juga mencari makan dengan Al-Quran. Wala tastakthiru bi. Jangan memperkaya diri dengan Al-Quran.
Hadis yang kelima lagi, kata Rasulullah, siapa yang baca Quran, lalu dia mendakwakan Quran, diniatkan untuk mencari makan, jaa yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan datang, wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Wajahnya tinggal tengkorak saja, tinggal tulang aja, tak ada daging. Nah, nanti tengoklah hari kiamat. Siapa yang wajahnya tinggal tengkorak, ketahuan. Ini dulu nih penghafal Quran, ini dulu punya pondok pesantren Quran, tapi dijadikannya Quran untuk mencari harta kekayaan. Malas dia bekerja, malas dia mau berusaha. Cukup ajalah, ceramah-ceramah ajalah. Ini dia. Apalagi yang kedua maknanya, termasuk menjadikan ayat-ayat Quran untuk mendukung kezoliman seseorang. Apalagi kezoliman sang raja. Sama, nggak boleh, haram. Berapa, Bu? Maka saya bilang, anak santri, kau masuk pondok kenapa? Mau jadi penghafal Quran, Ustaz. Ngapain kau menjadi penghafal Quran? Hah? Supaya bisa beli mobil, supaya bisa beli motor, supaya orang hormat sama kau, supaya kau banyak jamaah, popularitas yang kau cari. Apa yang kau cari? Kalau dunia yang kau cari, maka Quran akan melaknatmu dan akan membuat kau masuk neraka. Innallaha yarfa' bihadzal kitab wa yadha' bihi akharin. Al-Quran bisa meninggikan derajat seseorang, tapi Al-Quran juga akan menghinakan seseorang kalau kita sampai salah menggunakannya. Ini mengerikan. Belum lagi hadis tentang 3 golongan yang akan masuk pertama kali masuk neraka. Bukan orang kafir, Pak. Bukan. Kalau kafir jelas. Kalau saya tanya lagi, ini ada orang Islam, tapi duluan masuk neraka. Mereka munafik. Apa alasannya? 3 jenis nih. Ini ngeri nih kalau bahas nih. Nanti pulang galau semua bapak-bapak ibu-ibu nih. Golongan yang pertama siapa? Orang-orang yang rajulun istusyhida. Golongan orang-orang yang ngaku mati syahid. Nah, ini panjang nih, saya ambil yang 2 aja lah ya. Nah, 3 itu. Rajulun istusyhida, golongan orang yang mati syahid. Nanti rajulun ta'allamal ilma, yang ketiga rajulun sekelompok orang yang bersedekah. Ini masuk neraka pertama kali. Kok bisa begitu? Nah, ini kita mau bahas masjid. Lalu kalau kita bahas ini lalu orang tak menyumbang masjid pula. Karena ada orang yang sedekah masuk neraka. Kok bisa begitu? Karena dia mengungkit-ungkit yang disedekahinya. Itu masih al-muhajir, kok tak aku nih. Tepuk dada kan, minta selera. Itu dulu waktu masih muda, sekarang udah tua, tepuk dada jantungan. Mati pula. Jangan nak suka nepuk dada. Kalau tak aku nih, jangan. Ya, kecuali tanah seorang, duit bangun seorang. Seralah kau kaku. Tapi ini duit jamaah semua. Kalau tak karena aku, jangan. Ini yang bahaya. Masuk neraka, Pak. Maka kalau mau sedekah, bismillah. Ya, jangan lagi diungkit-ungkit semua itu. Berat, ribet itu. Mau dibahas ini. Panjang ini. Kita sedekah semua orang. Ya. Jadi sedekah harus ikhlas, Pak Ustaz. Kalau gitu saya tak usah sedekah lah, Pak Ustaz. Hati saya belum bisa ikhlas. Sedekah saja. Nanti lama-lama Allah akan ajarkan keikhlasan. Yang penting jangan kau omongkan. Jangan semua sedekah kau omongkan. Di sini kau sedekah kau omongkan, di sini kau sedekah kau omongkan. Lalu amalan mana yang akan menjadi istimewa nanti di hari kiamat kalau semua sedekah kau omongkan? Misalnya, boleh begini. Pak Haji nyumbang berapa? 5 juta. Sombong. Bukan sombong. Dia nyumbang sebenarnya 20 juta. Yang diumumkan cuma 5 juta untuk motivasi kawan-kawan yang lainnya. 15 juta, tak usah umumkan. Diam-diam. Cukup kau yang tahu dah ya sama Allah katanya. Itu boleh trik itu. Untuk menjaga hati. Jangan diumumkan semua. Ini loh 20 juta. Khawatir. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini pembahasnya udah tasawuf nih. Kalau membahas ini nih. Seorang sufi mengatakan. Seseorang yang melakukan suluk. Suluk itu apa? Salaka. Man salaka. Tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan di jalan yang menempuh suatu ilmu. Itu hadis yang lain. Salaka itu berjalan. Padahal berjalan itu bahasa Arabnya masya yamshi. Berjalan juga. Tapi apa bedanya? Kalau masya yamshi, masdarnya tamasya, jalan-jalan. Anda jalan-jalan, hiburan, ya itu sekedar jalan-jalan. Tapi kalau Anda berjalan, tujuannya jelas. Anda berjalan, ada ilmu yang ingin Anda cari. Kalau Anda berjalan, ada ibadah yang Anda tekuni. Kalau Anda jalan, ada guru yang ingin Anda silaturahmi. Jalannya jelas. Maka namanya salaka, suluk. Siapa yang melakukan perjalanan ibadah kepada Allah, ya, melewati beberapa amal ibadah kepada manusia, sekiranya seyogyanya jangan menceritakan kepada manusia, karena akan mengurangi rasa keikhlasan dalam dirinya kepada Tuhannya. Ini mesti dijaga. Ya, belum lagi yang viral itu. Ada syekh dari Mekah Al-Mukarramah menceritakan kisah nyata seorang pemuda seorang bapak-bapak tua dari suku Baduy pedalaman di kota Mekah, jauh di kota Mekah.
Ya, tidak pernah berangkat Ka'bah, tidak pernah berangkat umroh, haji, jauh rumahnya. Ya, kemudian apalagi ibadahnya enggak istimewa, tapi orang alim di Mekah, kota Mekahnya mimpi sama Rasulullah 3 kali berturut-turut. Sampaikan sama orang itu, fulan bin fulan bin fulan, kau cari di kampung ini. Nanti sampaikan salam aku untuk dia termasuk penghuni surga. 3 kali mimpi Rasulullah. Akhirnya orang alim ini, ulama ini datanglah ke kampung, carilah suku Badui. Siapa namanya fulan bin fulan bin fulan. Cari, dapat. Begitu dapat, kata orang-orang sana, ini orang-orang miskin, fakir, ini orang jelek, ya, tidak dipakai di kampung kami ini. Ngapain kau cari dia? Hah? Sedangkan kiai ini, ulama ini pakai gamis, pakai jubah, pakai kopiah putih, masya Allah. Terus datang sampai ke sana, ya, antum fulan bin fulan bin fulan, ya betul. Kenapa? Masya Allah, ada salam dari Rasulullah. Aku bermimpi ketemu Rasulullah 3 kali. Kau bohong? Benar, demi Allah aku tak berbohong. Memang apa? Salam Rasulullah. Kau termasuk penghuni surga. Menangis dia. Lalu ulama ini bertanya, wahai bapak tua, aku boleh tak bertanya? Kenapa? Amalan apalah yang kau punya? Sampai-sampai kau ini diistimewakan. Aku tak punya amalan istimewa. Pasti ada. Aku tak pernah berangkat ke Mekah tawaf. Pasti yang lainnya. Aku juga sholat sunnah biasa-biasa aja. Ibadah yang wajib ya aku jaga. Puasa Ramadan ya yang aku jaga. Sunnah yang lain tak ada aku kerjakan. Coba cari lagi yang lain. Ada mungkin. Akhirnya dicari-cari. Ada satu yang belum pernah diketahui oleh manusia. Semua yang tak tahu. Kecuali dia sama orang yang disedekahinya. Apa itu? Semenjak tetanggaku meninggal, maka istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Lalu aku kasihan dengan dia. Aku masih punya usaha pendapatan per bulannya. Begitu aku dapat hasil usaha aku bagi 2 gajiku. Separuh untuk keluargaku, separuh aku kasih anak-anak yatim ini. Itu tidak pernah aku ceritakan sama orang lain. Masya Allah, karena sebab dia sedekah, setiap dapat gaji dibagi 2 untuk keluarganya dan untuk keluarga anak yatim, tanpa ada diketahui oleh manusia. Ini yang menyebabkan Rasulullah mimpi datang kepada ulama untuk menyampaikan bahwa dia termasuk penghuni surga. Sekarang engkau mandi wahai bapak tua, pakai ganti pakaianmu, ikut saya kemana? Ke Mekah. Ayo ke kota Mekah. Ayo sampai di kota Mekah, tawaf dia. Habis itu ibadah dia, sholat berjamaah di Masjidil Haram. Begitu rakaat terakhir sujud, tidak bangun-bangun, meninggal dunia. Husnul khatimah. Masya Allah. Nah, ini yang bahas ini ngeri Pak. Jadi hati-hati kalau sedekah. Masa sih sampai sekarang masih belum bisa ikhlas? Udah tua Pak, udah nak mati Pak, masih ya bangga-banggaan. Apa yang mau dicari? Ya, biasanya kita udah banyak belajar gitu. Nah, termasuk ini yang kelompok kedua. Wa rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an. Pemuda yang kelompok kedua masuk neraka lebih dulu adalah kelompok orang-orang yang belajar ilmu, lalu menjadi guru dan belajar Quran, lalu mengajarkan Quran. Ditanya, kau habiskan umur kau untuk apa? Oh, aku S1, S2, S3 sampai profesor. Terus aku ngajar, oh begini-begini. Terus kadzabta, pendusta kau. Kau belajar ilmu sampai dapat gelar liyuqal alim, supaya disebut orang alim. Masuk neraka kau. Kau baca Quran supaya disebut liyuqal qari, ahli qiraat, ahli Quran kan? Hah? Neraka. Masuk neraka, Pak. Makanya untuk santri-santri yang udah selesai 30 juz, motivasi kami ini. Hati-hati, luruskan niat kalian. Kalau kalian nggak meluluskan niat, bangga-banggaan, jangan kau tunjukkan berapa banyak hafalanmu di depan orang. Tapi tunjukkanlah akhlakmu sesuai dengan Al-Quran. Selalu. Tapi kalau untuk anak santri baru yang baru masuk, jangan kasih hadis ini. Langsung don dia, tak mau ngapal dia. Pak Ustadz, enggak saya ngapal. Ngapa pula? Masuk neraka. Bagus jadi orang biasa ya. Nah, jangan. Ya, untuk level santri yang dimotivasi, kasihkan hadis-hadis bahwa kalau kamu ngapal Quran, kamu jadi masuk surga, kamu jadi anak yang soleh-soleha. Itu hadisnya lain lagi. Kalau yang sudah selesai, tanamkan dia untuk rasa keikhlasan. Tanamkan dia untuk mencari keridhaan Allah, bukan pujian penilaian manusia. Tanamkan dalam diri mereka. Keikhlasannya luar biasa. Nah, terakhir ada seorang nenek-nenek di Nusapati. Ini lagi viral. Nah, udah lama sebenarnya. Cuman baru sekarang viral lagi nih. Ya. Dulu ceritanya ada Habib dari Bangil, Jawa Timur, Pondok Darul Lughah wa Dakwah didatangkan ke Pontianak. Kalau nggak salah ceramah di Mempawah sampai Singkawang. Belum sampai di sana, baru sampai Nusapati, minta stop. Stop! Malam hari, Habib lihat cahaya. Cahaya mana, Habib? Kami nggak nampak. Udah, turun kita semua. Turun.
tepi jalan. Cari cahaya itu. Ternyata kurang lebih 200 sampai 300 meter dari tepi jalan itu cahaya. Dapat dari sebuah rumah. Kayu, jelek, kayak nggak ada penghuninya. Tanya sama orang-orang sekitar. Rumah siapa ini? Ada nggak orangnya? Ada, Beb. Rumah nenek-nenek. Buka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, nenek tua umur 74 tahun. Bongkok sudah badannya. Ya, Nek. Ya, siapa? Habib dari Bangil, Jawa Timur. Ya, kenapa Habib? Minta doanya nih. Doa apa? Doakan Habib nih. Kenapa? Rumah nenek ini bercahaya. Yang lain tak mandang, tapi Habib ini mandang. Nenek ini istimewa di mata Allah. Doakan Habib nih. Doakan. Ya, doakanlah. Selesai itu, maka Habib ini berkata, semua alumni dari Pondok Dalwa, Bangil, kalau yang di Pontianak, singgahlah ke Nusapati. Karena di sana ada waliyah min auliyaillah. Ada seorang wanita nenek tua yang menjadi waliullah. Oh, kok bisa? Apa amalannya? Begitu kami datangi ke sana, kami telusuri, ternyata nenek ini dari mulai gadis sampai udah jadi nenek masih ngajar ngaji Al-Quran. Dan tidak pernah berharapkan balasan. Datang anak-anak di sana subuh, ngajarlah ngaji subuh. Datang subuh siang, ngajilah siang. Datang sore, ngajilah sore. Tidak pernah menetapkan 300.000, 500.000. Enggak. Orang mau ngasih kalau enggak. Masya Allah. Ini luar biasa. Ternyata menjadi waliyun min auliyaillah. Menjadi walinya Allah. Ya, tidak mesti dengan membangga-banggakan amal ibadah. Enggak mungkin. Enggak mesti ini. Mestinya adalah orang-orang yang melakukan amal ibadah ringan tapi istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Makanya bapak-bapak jangan bangga. Saya nyumbang 10 juta. Tapi seumur hidup sekali ya. Dah, besok tinggalkan Al-Muhajirin. Padahal dia masih tinggal di Al-Muhajirin. Masih tinggal di komplek Til. Pokok sekali aja. Kau mau nyumbang nggak? Nyumbanglah Al-Muhajirin. Aku tak nak lagi. Ngapa pula? Dulu aku udah nyumbang dah. Berapa? 10 juta. Ini yang bahaya. Innal abda la ya'malul hasana fayu'jabu wa yaftakhiru biha hatta yudkhilahul nar. Ada seseorang yang melakukan amal kebaikan lalu bangga dan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukannya, akhirnya masuk neraka. Hati-hati, merasa cukup. Aku tak nyumbang lagi. Ngapa pula? Aku udah nyumbang. WC itu aku nyumbang semua. Mataku masih aku nyumbang semua. Kau kan belum kan? Kau ya nyumbang. Awas, hati-hati. Nggak boleh. Sekarang kan lagi mau direhab nih. Dulu nyumbang lagi. Pokoknya kalau dapat rezeki, nyumbang lagi. Ya. Diumumkan Pak Ustadz untuk transparansi data. Boleh. Supaya ketahuan ini si A, si B. Supaya lebih menjaga hati. Hamba Allah. Ya kan? Niatnya sebenarnya untuk almarhumah. Nggak disebut pun nggak apa-apa. Boleh disebut, boleh. Nggak disebut lebih afdol. Jadi jangan diperdebatkan sebenarnya. Sirron wa alaniyah. Hati kita yang tahu cuma Allah. Jangan nunjuk orang. Oh riak tuh jangan. Nunjuk riak tuh ke hati sendiri. Jangan nunjuk ke orang. Ya, karena yang tahu hatinya itu adalah Allah. Tapi kayaknya sih riak Pak Ustaz. Ya, suzon. Jangan. Udah biarkan aja. Yang penting kita beramal, jangan nampakkan orang. Kalau mau disebut untuk almarhumah boleh. Ya. Tapi lebih afdolnya hamba Allah. Itu lebih baik. Ini kan level tingkatan iman seseorang. Ada orang yang ibadah mengharapkan surga. Ada orang ibadah mengharapkan pahala. Boleh saja. Ada orang yang beribadah takut siksaan neraka. Tapi ada orang yang ibadah tidak lagi mikir surga, tidak lagi mikir neraka, tidak lagi mikir pahala. Dia hanya mencari ridhonya Allah. Kalau Allah dah ridho, surga pasti dapat. Kalau Allah dah ridho, pasti pahala banyak. Tenang ya. Buat Allah senang. Buat Allah cinta sama kita, maka cintailah Allah, Allah akan mencintai kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah hak-haknya Allah, maka Allah akan hadir di hadapanmu. Maksudnya apa? Libatkan Allah. Bapak Ibu yang punya masalah beban berat, libatkan Allah, hadirkan Allah untuk ikut campur urusan kita. Kalau Allah ikut campur urusan kita, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Percaya apa tidak? Harus percaya Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Makanya kami santai aja 85 santri, 30 juta sebulan. Insya Allah cukupkan. Yang penting hadirkan Allah. Maka pembangunan ini jangan merasa bangga karena ada donatur. Jangan terlalu bangga. Apalagi sibuk proposal. Masukkan wali kota, masukkan ini. Kalau memang ada jatahnya silahkan. Tapi jangan terlalu berharap. Jangan. Ya, kalau ada Ustadz ini kebetulan jamaah kita ini orang yang kerja di kantor gubernur. Nah, ini kan mesti administrasinya pakai proposal. Ya silahkan. Tapi jangan hanya proposal terus yang diharapkan.
Sebenarnya ke jamaah ini kalau diviralkan aja, kayak saat somat itu, ya 25.000 sampai 30.000 aja. Lihat Munzalan tuh, 9 miliar per bulan. 25.000 kalikan 300.000 orang. Ismuhu Yahya 3 miliar sebulan. Ya, nggak usah banyak 25.000 aja, tapi kalikan jumlahnya berapa? Cukup bangun masjid itu. Sebulan selesai. Ya, nah, insya Allah, mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin ini dimudahkan untuk pembangunannya dan digerakkan hati hamba-hamba yang tergerak hati, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyumbang Masjid Al-Muhajirin, dan semoga ini menjadi amal untuk kita semua sehingga kelak dalam surga Allah bangunkan istana bagi mereka yang telah berinfak di jalan Allah untuk pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu, bukan ini saja. Ini dulu karena ini hari Senin, mungkin banyak yang masih mau bekerja, ya. Insyaallah mudah-mudahan akan kita dipertemukan kembali di lain waktu, di lain kesempatan, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu dimudahkan urusan kita dan diberkahi umur kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Bimbing hidup kami sekeluarga menjadi hamba-Mu yang taat ibadah, ya Allah. Warzuqna wa liwalidina rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi fa innaka khairar razikin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, ya Allah, dan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Jangan sampai kami mengemis kepada manusia, biarkanlah kami mengemis kepada Engkau Zat yang Maha Kaya, ya Allah. Ya Rabb, semoga kami menjadi hamba yang amanah terhadap nikmat rezeki yang telah Engkau titipkan kepada kami di dunia, ya Allah. Sebagian kami untukkan kepada diri kami dan keluarga kami, nafkah untuk anak istri kami, dan sebagian lagi kami sisihkan untuk berinfak masjid, berinfak pondok, berinfak pesantren, berinfak kepada anak yatim piatu yang membutuhkan di sekitar kami, ya Allah. Gerakkan hati kami, ya Allah, untuk selalu melakukan amal kebaikan. Kuatkan hati kami, istiqomahkan pendirian kami untuk selalu tidak pernah bosan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh dalam kehidupan, ya Allah. Dan semoga kelak kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami memang tak pantas masuk surga dan kami juga tak ingin masuk neraka. Tapi mohon izin, ya Allah, kumpulkanlah kami semua, ya Allah, kelak dalam surgamu berkat syafaat Quran dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, beri kami kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya Rabb, beri kami kekuatan dan keistiqomahan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya Rabb, beri kami kesehatan. Ya Allah, kesehatan kami gunakan untuk ibadah. Manakala ada penyakit yang Kau berikan, semoga penyakit yang Engkau berikan, mohon izin, ya Allah, jangan sampai bertambah parah, ya Allah. Mohon izin, ya Allah, penyakit yang Kau berikan semoga tidak akan mengganggu kami, menghalangi kami untuk ibadah, ya Allah. Semoga penyakit yang Kau berikan, mohon izin, ya Allah, tidak memberatkan langkah kaki untuk berjamaah di rumah-Mu, ya Allah, untuk berdakwah dan berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, berkahi umur kami, rumah tangga kami, ya Allah, usaha kami, ya Allah. Lancarkan apa yang menjadi usaha kami, ya Allah, dan berkahi anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua anak yang soleh-soleha, anak-anak da'i-da'iyah, hafiz-hafizah, mujahid-mujahidah, alim-alimah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang sukses dunia akhiratnya. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik wa ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, syuruk itu waktu terbit matahari jam 5:38. Salatnya namanya salat isyraq, bukan salat syuruk, salat isyraq. Waktunya lewatkan dari 12 menit atau 15 menit baru boleh salat isyraq. Karena 4 salat, nanti diketawain ngaku ahlu sunnah tapi nggak paham fikih. 4 waktu salat yang diharamkan. Setelah subuh, setelah asar, sebelum maghrib, sebelum azan maghrib, waktu terbitnya matahari. Itulah waktu syuruk. Maka sholat isyraq lewatkan 12 menit sampai 15 menit, namanya sholat isyraq.
isyraq. Ada yang mengatakan sholat duha di awal waktu boleh, sholat isyraq boleh, jangan diributkan ya. Nah, itu waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji, pahala umroh, taman sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.